Sama halnya seperti sepatu safety ya. Nah, sepatu safety yang gua milikin, nah itu dia bisa tahan juga. Jadi tahan dengan sengatan listrik. Nah, jadi sama sebetulnya. Jadi harus disupport semua sampai bahkan sebetulnya setahu gue baju pun juga memang ada ya. Nah, mungkin buat kalian yang para pekerja mungkin pekerja di PLN dan lain sebagainya mungkin udah sangat memahami, dan alat seperti ini udah sangat dibutuhkan sekali. Dan sebetulnya bukan cuma hanya ini aja, dan masih banyak lagi. Dia ada seperti obeng udah pasti ada, dan range-nya pun juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel G3, dan di depan lo ini warnanya merah kuning. Merah kuning ini adalah tools insulate atau bisa kita sebut VDA ya, atau tools yang memang untuk menunjang lebih ke electrical. Ada tang, sebetulnya banyak, tapi di sini gue cuma hanya ulas ada 3 jenis tang, dan di sini ada satu wrench. Nah, ini dia kunci Inggris atau adjustable wrench kita biasa sebut. Dan di paling kiri ya, ini gue sebutkan dulu untuk harganya. Jadi di paling kiri ini ada SATA 70131 dengan harga di 220 ribuan ya, kurang lebih ya. Untuk SATA ini adalah tang long nose ya, 70131, dan untuk SATA 70232 ini adalah diagonal pliers atau cutting ya, atau tang potong ya. Nah, ini dengan harga di kurang lebih berkisar sekitar 230 ribuan. Oke, untuk diagonal plier ini size-nya di 6 in. Dan untuk yang long nose ini atau tang lancip biasa kita sebut, ini 6 in juga. Dan selanjutnya ada paling kanan ini tang kombinasi dengan size di 8 in dengan tipe SATA 70333 atau 333. Lu bisa dapetin di marketplace dengan harga di 280 sampai 290 ribuan. Dan adjustable wrench paling kanan atau kunci Inggris dengan tipe SATA 47103 lu bisa dapetin di marketplace dengan harga di 1,1an. Ini size-nya di 10 in. Kalau lu berkata kok mahal-mahal bang, karena memang untuk keperluan tools yang insulate atau VDA seperti ini memang mahal ya. Nah, ini mungkin gua nggak bisa tes lebih seperti emang apa sih bang bedanya. Yang pernah gua tahu ya, ini sedikit ilmu yang pernah gua tahu yang gue dapatkan ya adalah kalau kita lihat di sini VDA dia bisa tahan sampai di 1000 volt. Nah, 1000 volt ini contoh misalnya ya ada beberapa instalasi, terutama kalau biasanya PLN tuh motong kabel ataupun nyopot ataupun masang, lu nggak bisa putusin aliran listriknya. Jadi tetap ada aliran listrik. Jadi kadang-kadang bukan cuma hanya tools, tapi sepatu yang kita gunakan, sarung tangan yang kita gunakan itu memang ada yang khusus untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu. Nah, jadi yang membedakan yang gue tahu adalah yang pertama, dia dari gripnya. Ini daya rekat gripnya dia lebih kuat daripada yang biasanya. Itu yang gue tahu ya, poin yang pertama. Dan yang kedua adalah dia ini benar-benar pada saat misalnya lu melakukan yang seperti itu yang tadi gue bilang ya. Misalnya kayak contoh deh, lu potong kabel yang memang ada aliran listriknya. Nah, pada saat lu potong ya, dia tidak artinya gini, lu nggak kesengat listrik gitu. Tapi kayaknya gue belum berani nyoba gitu loh, Bray. Mungkin nanti gue akan coba ya. Sebetulnya ada metode di mana kalau misalnya gue pengen coba ya, mungkin nanti lebih lanjutnya nanti mungkin kita buatkan medianya terlebih dahulu ya. Nah, ini baru bisa kita mencoba bener-bener apakah bener sih nggak nyetrum. Jadi dan dia jauh lebih kuat, didesain dia jauh lebih kuat ya. Karena apa? Karena jangan sampai nanti dia ada bocor. Karena kalau misalnya dia ada kebocoran listrik, nah itu mengakibatkan kita bakal tersengat listrik juga. Jadi memang benar-benar sudah dipastikan, dan ini dia lain dari yang lain, dia nggak akan mudah terkelupas. Jadi beda, memang balutan si rubbernya ini sangat berbeda. Dan yang gue suka nih dari SATA, jadi yang warna ini semuanya basically rubber.
Tapi yang kuning ini dia lebih soft rubbernya, dan yang merah ini dia lebih hard. Jadi kita memegangnya tetap lebih apa ya? Jadi lebih terasa soft ya. Biarpun memang yang merah ini dia hard ya. Nah, makanya dibalut yang kuning ini. Jadi yang kuning ini memberikan kenyamanan pada saat kita gunakan. Nah, kayak gitu. Nah, sebetulnya sih kalau kita lihat tampak kasat mata dia tidak ada yang berbeda dengan tang-tang seperti biasanya. Sama aja. Iya, ini mungkin gue akan mencoba ya. Mungkin lebih kita lihat daya cuttingnya, dan untuk bahannya sendiri sih di sini tidak ada tulisannya. Tang ini bahannya apa? Tapi setahu gue kalau misalnya SATA itu tangnya itu bahannya si RMO atau molybdenum ya. Jadi sama sekali nggak ada yang beda ya. Nah ini gue juga kalau misalnya gue nyoba untuk lebih kayak ngating ya. Nah ini sama aja sebetulnya, nggak ada yang berbeda. Jadi semuanya tampak sama. Jadi memang cuma hanya balutannya aja ya, balutan si handle-nya ini yang beda sih. Jadi akan ngerasa sangat dibutuhkan nih yang model-model seperti ini. Nah, kalau misalnya mohon maaf ya, kalau misalnya kita bekerja tidak penuh dengan standarisasi, kadang-kadang maaf ya, ini harga tang segini ya, mahalan mana, tang apa nyawa kira-kira. Nah, sama halnya seperti sepatu safety ya. Nah, sepatu safety yang gua milikin, nah itu dia bisa tahan juga. Jadi tahan dengan sengatan listrik. Nah, jadi sama sebetulnya. Jadi harus disupport semua, sampai bahkan sebetulnya setahu gue baju pun juga memang ada ya. Nah, mungkin buat kalian yang para pekerja mungkin pekerja di PLN dan lain sebagainya mungkin udah sangat memahami, dan alat seperti ini udah sangat dibutuhkan sekali. Dan sebetulnya bukan cuma hanya ini aja, dan masih banyak lagi. Dia ada seperti obeng udah pasti ada, dan wrench-nya pun juga ada, ring pass-nya ada yang model insulate seperti ini. Jadi memang banyak ya, banyak. Jadi tools-tools itu memang harus ditempatkan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau misalnya memang kalian lebih kayak untuk di bengkel, di rumah, ini nggak perlu kalau menurut gue, too much ya. Jadi beda ya, kalau misalnya konsepnya memang kalian pengen tampil beda, ini terserah gitu. Tapi kalau misalnya memang kebutuhan, menurut gue ya nggak perlu juga. Sama halnya kayak waktu ada orang subscriber kita itu ngobrol sama gue pengen beli Milwaukee buat di rumah aja bang. Buat apa? Ya buat di rumah aja, kalau kayak sesekali ngebor tembok segala macam. Gue bilang buat apa juga gitu loh ya. Kenapa lo nggak pakai mohon maaf yang lebih murah aja ya, dengan bor harga 200.000 300.000 buat di rumah aja juga nggak akan rusak istilahnya, karena kan lu pemakaiannya belum tentu 1 bulan sekali lu pakai. Jawabannya lucu juga. Gue ngeliat tukang luar negeri pada pakai merek itu bang, kayaknya keren gitu loh mereknya, dan kayaknya kayak orang luar negeri. Nah, kalau itu konsepnya kalau kesana udah terserah, jadi gue udah nggak ikut campur, karena kan lu punya budget, lu pengen ngejar lebih ke sisi lifestyle-nya, nah itu silahkan aja. Tapi kalau dari fungsional, kalau menurut gue buat tools-tools yang seperti ini, kalau lu nggak tempatin sesuai port tempatnya, ya itu sayang uang ya kalau menurut gue. Jadi lebih baik beli tools yang memang sesuai dengan kebutuhan aja. Kebutuhan sesuaikan, dan pasti kantong juga disesuaikan. Oke, mungkin gue cuma hanya bisa mencoba seperti ini aja, cukup disayangkan sebetulnya. Tapi mungkin gue lebih ke ngulas produknya aja, lebih ke build quality, dan mungkin dari kalian juga ada yang belum tahu fungsi dari apa yang membedakan tang ataupun tools yang berwarna biasanya udah selalu menciri khaskan dia merah dan kuning, atau kita bisa bilang agak ke orange sedikit ya. Nah, ini jadi kalau misalnya yang bentuknya seperti ini, dia berarti sudah VDA ya. Nah, tapi banyak sekali juga tools-tools yang tidak standar ya. Kalau di sini dia sudah ada lisensinya ya, ada GS. Nah, di sini banyak sekali lisensinya, dan itu harus bisa kalian pastikan ya bahwasanya tools ini sudah melalui tes uji coba terlebih dahulu, karena ditakutkannya dengan tools-tools yang tidak melakukan lisensi yang seperti ini dan sudah dipasarkan, dan nyatanya hasilnya kesetrum juga. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Oke, semoga info ini bermanfaat. Gua pamit undur diri aja. Gua Gugun di sini, dan bersama tim G3 Channel kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.